Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'alal faizin wa 'ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Zat yang Maha Penyayang, kasih-Nya tak terbilang. Atas segala karunia-Nya, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya, kita bisa merasakan indahnya kehidupan ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai. Kita masih bisa merasakan segala suasana, segala cuaca, baik cuaca panas maupun cuaca dingin. Mudah-mudahan dengan segala nikmat dan karunia-Nya menjadikan kita sebagai insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada beberapa kriteria orang yang terbaik, yang seluruhnya itu terkait dengan hubungan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Yang pertama adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala karunia, dan kita manfaatkan potensi di dalam diri kita supaya kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Islam menganjurkan bahwa konsep cinta yang paling tinggi adalah memberi. Dan dalam hal ini adalah Islam menganjurkan kita untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Jadi bukan hanya kita mengambil manfaat dari orang lain, apalagi memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta. Bagaimana supaya kita bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan harta kita? Allah memberi ilmu. Bagaimana supaya kita bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keterampilan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kita manfaatkan apa yang ada dalam diri kita, potensi kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Atau mungkin tenaga yang bisa kita punya, kita berikan untuk kemanfaatan orang lain. Sehingga yang namanya kita memberi manfaat bukan hanya tentang harta, ilmu, tenaga, atau yang lainnya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita bisa memberikan manfaat, atau mungkin orang lain bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain juga. Mungkin terkadang kita melihat seorang tukang sapu
kelihatannya hanya sekedar sesuatu yang sepele, terlihat remeh. Tetapi ketika kita berpikir bahwa tukang sapu itu membantu kebersihan lingkungan, kita bisa merasakan lingkungan kita menjadi bersih. Kita bisa merasakan suasana yang mungkin segar karena lingkungan menjadi bersih. Atau mungkin dia hanya bisa memberikan suatu tenaga yang mungkin itu bermanfaat untuk kita, tetapi kitalah yang bisa merasakannya. Terlihat remeh, tetapi jangan sampai kita meremehkan. Karena bisa jadi mungkin dari seorang tukang sapu kita bisa belajar kemungkinan justru dia bekerja dengan baik, dengan jujur, dan Allah memberikan keridhaan kepada orang tersebut. Itulah manusia yang terbaik. Yang kedua adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yakni sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Tentu saja setiap orang menginginkan usia yang panjang, umur yang panjang. Tidak ada orang yang menginginkan umurnya pendek, saya rasa tidak ada. Maka kita manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan hal apapun selama itu menjadi suatu kebaikan dan menjadi amal ibadah kita. Kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Karena percuma saja ketika kita diberi umur panjang tetapi kita tidak bisa memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya kita gunakan hanya sekedar untuk jalan-jalan, hanya sekedar untuk ngobrol dengan teman, hanya sekedar untuk aktivitas refreshing dan lain-lain. Walaupun semuanya mungkin ada manfaatnya, tetapi ketika hal itu tidak kita gunakan dengan semestinya, maka usia kita akan sia-sia. Sehingga ketika kita menginginkan usia yang panjang, umur yang berkah, maka seharusnya dan seyogyanya kita manfaatkan usia kita dengan amal-amal kebaikan. Itulah orang yang terbaik menurut Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkannya. Itu adalah orang yang terbaik. Karena apa? Mungkin terlihat sepele ketika kita melihat, oh, orang itu hanya mengajar TPA, mengajar alif batasa misalnya. Tetapi ketika kita berpikir, kita merasakan bahwa dari belajar TPA yang kelihatannya remeh atau mengajarkan Al-Quran sejak dini, mungkin yang dipandang sebelah mata, itu ternyata bisa membuat generasi penerus kita menjadi generasi yang hebat, generasi Qur'ani, yang kita sebagai orang tua belum tentu bisa mengajarkan hal yang demikian. Untuk itu, sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan ilmu kita supaya bermanfaat, yakni dalam hal belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah khiyarukum ahsanukum akhlaq. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW selalu mengutamakan akhlak daripada ilmu. Karena Rasulullah SAW
itu diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kita bisa mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan, kemudian kita bisa mengambil teladan daripada perilaku dan akhlak Rasulullah SAW. Karena dengan akhlak yang baik, kita bisa diberikan kepercayaan oleh orang lain. Dengan akhlak yang baik, kita bisa disenangi oleh orang lain. Dan dengan akhlak yang baik pula, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ridho. Itulah manusia yang terbaik. Dan yang kelima adalah khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam keluarganya. Rasulullah SAW itu adalah tipe suami yang sangat baik, yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Karena beliau adalah orang yang paling baik di dalam keluarganya. Rasulullah SAW bukan tipe suami yang memanjakan istri dengan memberikan harta yang berlimpah. Itu tidak. Bahkan pernah suatu ketika dalam sebulan tidak ada makanan sama sekali di dalam rumah beliau. Tetapi penghuni rumah itu, istri-istrinya, anggota keluarganya itu merasa nyaman, merasa tenang. Karena apa? Karena Rasulullah SAW selalu memberikan kasih sayang, selalu memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam apapun, maka kita perlu bagaimana kita bisa berbuat baik kepada anggota keluarga kita. Yang keenam adalah sebaik-baik kalian, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ketika membayar hutang. Nah, ini yang banyak terjadi ketika mungkin kita pernah memberikan pinjaman atau menghutangi orang lain, tetapi orang lain itu tidak menggunakan kebaikan kita ataupun jasa kita dengan baik. Mungkin ada yang berniat untuk tidak mengembalikan atau melunasi hutang, mungkin ada yang berniat untuk mengulur-ngulur hutang dan lain sebagainya. Untuk itu, perkara hutang ini adalah perkara yang sangat riskan dan perlu kita hindari. Karena Rasulullah SAW di dalam sholatnya juga sering memohon kepada Allah supaya terhindar dari yang namanya hutang. Karena bagaimanapun hutang itu terkadang menjadi pemutus tali silaturahim. Mungkin ketika kita memiliki teman dekat atau saudara dekat, yang kemudian kita menghutangi ataupun kita berhutang kepada mereka. Ternyata lambat laun kita yang menghutangi, saatnya dia ditagih ataupun jatuh tempo, kemudian mengulur-ngulur dengan alasan macam-macam. Yang artinya hutang itu bisa menyebabkan sesuatu kedustaan. Untuk itu terlihat remeh, maka jangan sampai kita meremehkan. Karena apa? Imam Jalaluddin Al-Mahalli, seorang penulis tafsir Jalalain, itu merupakan sosok yang sangat memiliki kepedulian sosial. Bahkan ketika Imam Al-Mahalli mengajar kepada muridnya, itu beliau seringkali didatangi oleh seorang pengemis yang minta makan. Pengajiannya itu selalu jeda 1 jam ketika ada orang yang meminta makan, hanya untuk memasak. Sampai akhirnya santrinya protes, "Wahai Imam Mahalli,
Bukankah Anda adalah seorang imam besar yang karya-karyanya itu dikaji oleh semua kalangan dan memiliki santri yang banyak, tetapi kenapa masih meladeni seorang pengemis hanya untuk memasak makanan? Beliau menjawab, setahu saya selama hidup saya belum pernah menemukan seorang wali yang wafat dan kemudian muridnya yang juga wali itu bermimpi tentang kiainya. Di dalam mimpi itu seorang wali itu masuk surga karena mengajarnya atau karena ilmunya. Bahkan Imam Ghazali itu diberikan ridho oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, itu karena beliau membiarkan seekor lalat meminum tintanya ketika Imam Ghazali menulis sebuah kitab. Yang artinya kita tidak tahu amalan apa yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan seorang pelacur pun bisa masuk surga karena menolong seekor anjing yang kehausan. Untuk itu, marilah kita selalu melihat, walaupun perkara itu dilihat sepele atau remeh, maka jangan sampai kita meremehkan. Bisa jadi dengan sesuatu yang remeh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan memberikan kita hidayah. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah sehingga kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memberikan kemanfaatan untuk sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.